Sekarang tentang TC-nya nih, ini TC-nya panjang loh. Cukup lama, setuju. Cukup lama. Setuju. Sampai ke Itali, Iya. kalau nggak salah ya, di Bali, Jakarta, ikut turnamen. Ya. Nah, orang benturkan dengan TC yang pendek gitu loh. Ini sudah TC panjang, tapi hasilnya begini. Berlama-lama dengan TC juga kadang-kadang juga orang juga suka bosan, Bang. Gitu ya. Oh, pasti, Bang. Jadi memang mereka tuh perlu yang namanya TC, tapi mungkin momen TC itu mungkin tidak perlu harus 2 bulan, 3 bulan. Karena mereka perlu jam terbang. Ketika mereka berada di klub, mereka mendapatkan jam terbang untuk bermain. Ya menit bermain. Menit ya. bermain mereka dapat. Tapi ketika di TC, mereka hanya berlatih. Satu sosok lah. J.I. Zes lah. Nah. Dia bermain di level tinggi di Italia, Serie A. Cool ya? Italia. Main beda, Bang. Iya. Cool. Saya ambil contoh lagi, Rizky Ridho. Salah satu pemain lokal yang bisa mungkin dianggap mempunyai mempunyai kemampuan, Ya. ketenangan, yang mentalnya bagus, hampir sama kayak pemain diaspora lainnya. Bentuk ya? Kebentuk karena apa? Rizky Ridho kapten di Persija. Iya. Menit mainnya banyak, Bang, main, Bang. Dia mempunyai ketenangan. Tapi memang nggak semua pemain punya seperti ini. Baik, Sportifiers, inilah podcast Sportify. Kali ini saya kedatangan tamu yang nggak main-main. Seorang pemain sepak bola, Anthony Matheus dos Santos. Anda tahu siapa dia? Dari MU ke Real Betis. Selamat datang. AKA PP. Betul nih? Wih, bener nih Anthony udah. Tadinya gue bilang udah kayak Sergio Aguero, tapi anak gue bilang yang lebih muda. Bukan, itu mah lampau Pak Aguero, sekarang Anthony. Oh iya juga benar. Karena kebetulan juga udah pakai baju ini kan, Betis kan. Jadi pas memang. Dan Betis ini MU. MU. Tanpa maksud apa-apa. Betul sekali. Karena gua kan Dari sana berpindah ke sini. ya, bajunya betul. benar kan? Kebetulan, sebuah kebetulan. Tapi Ya. sebenarnya saya fans Munchen. Asik. Jadi jangan dihujat ini MU. Pepe, Ya. terima kasih akhirnya datang ke Spotify. Siap, Bang Dan Ucup. semoga ini nggak menjadi yang pertama. Amin. Terusnya. Siap. Pepe akan menjadi keluarga besar Spotify. Amin. Dan kali ini saya berdua, banyak sebenarnya yang kangen Towel. Tapi Bung Towel lagi punya kesibukan di luar. Iya. Nah, Towel, sahabat saya, Pepe pun sahabat ya. Ini adik-adikan saya. Berapa tahun kita udah Bang sama-sama Bang ya? Gue dari tahun 2004 kita udah kenal. Iya, Dari cukup lama ya. lu masih ya. Cuman Abang sempat lupa sama saya nih, karena Sebenarnya kayaknya nggak lebih lupa. lebih enak sama Bung Towel kan. Karena masing-masing sibuk. Udahlah, VP itu luar biasa. Oke, sekarang pun dia masih eksis. Iya. Nah, V, Siap, saya Bang. bilang kita di Sportify kali ini kita ngomongin U20 nih. Oke. Indra Safri dengan pemainnya banyak ditangisi oleh Iya. publik sepak bola nasional. Ini gue nangis nih baru sama Netes. Karena harus mengubur mimpinya Iya. untuk tampil di Piala Piala Dunia. dunia. Betul. Nah, Bung PV pasti punya catatan dari mulai ke pelatihan IS yang sebenarnya dia bertangan dingin. Betul. Pemain-pemain muda kita yang mayoritas adalah pemain binaan lokal. Iya. Nah, mungkin dari mana Bung PV mau melihatnya dulu? Iya, kalau saya setuju ya, kalau kata Bang Ucup tadi bahwa memang Indra Safri memang termasuk pelatih bertangan dingin ya, kalau untuk di kategori junior ya. Iya. Banyak juga prestasi yang diberikan. Terakhir kita tahu juga menjuarai SEA Games ya. Ajang Yes, SEA Games yang itu. notabene memang ini masih ASEAN ya. Iya. Negara-negara ASEAN, tapi kita lihat berbanding terbalik memang ketika pada saat di event U20 Asia ini ya. Kalau saya melihat memang mungkin kalau yang saya pandang, saya lihat juga, saya ikut nonton juga, memang banyak catatan yang harus diberikan juga sebenarnya ya. Dan kita juga harus benar-benar kalau menurut saya kita harus benar-benar juga memberikan catatan yang membangun lah Iya. buat pasukan dari Indra Safri juga, termasuk ada Coach Indra juga ya. Iya. Dan kita juga harus benar-benar memberikan pandangan yang positif kalau menurut saya begitu. Kalau kita melihat dari mana cara permainan dari Indra Safri ini, sebenarnya konsep bermain, kalau saya melihat tim nasional yang dipegang juga oleh Nova, Coach Indra, ini kayak masih banyak turunan cara permainan seperti kayak Coach Sintayong ya, Oh, gitu. dengan 3-4-3-nya, Mengkloning caranya kalau saya lihat ya. Oh, oke. Karena kalau saya melihat bagaimana kebutuhan dalam setiap strategi permainan, saya pikir ini menentukan di mana ini harus juga sesuai dengan kontra strategi yang dimainkan oleh lawan. Harusnya seperti itu. Karena ya kita harus jujur ya. Kalau kita harus jujur, kita katakan bahwa sebenarnya kualitas dari pemain-pemain kita ini kalau dari skill individu, saya pikir nggak kalah. Mungkin Nggak kalah. kalah mungkin dari
cara permainan. Cara permainannya aja. Bagaimana konsep bermain yang mungkin menurut saya ini yang menjadi catatan penting karena di satu sisi ya kita menghadapi tim-tim untuk di level-level Asia itu berbeda dengan Asia Tenggara. Nah, Ini yang penting Bang. Ya. Karena kalau menurut saya ya lu berhadapan dengan tim sekelas Asia, kita harus banyak juga melakukan mendrill pemain bagaimana konsep bermain menghadapi lawan-lawan yang mungkin banyak yang bilang kita kalah postur tinggi. Bla bla bla. Iya, Banyak ada penguasaan yang bola yang mengkritisi berlebihan. itu. Betul Bang. Tapi kalau menurut saya sih itu semua kembali kepada pelatih. Bagaimana konsep bermain dan game plan yang dimainkan Bang. oke. Nah kalau kita berbicara misalnya kita kalah-kalah bola-bola crossing, banyak konteks yang terjadi. Sebelum crossing, harusnya pemain yang terdekat dengan lawan tidak boleh membiarkan bola itu bisa terjadi crossing. Ya. Apabila terjadi crossing, apa yang dilakukan lagi dengan pemain yang akan bertahan? Misalnya kita bicara Adek, ada si Gwijangge Iqbal. Iya. Apa yang dilakukan? Kalau kita merasa memang kita kalah tinggi, momennya bagaimana? Harus ada yang namanya gangguan kepada lawan yang melompat. Atau kita melompat duluan untuk mencegah supaya dia tidak begitu gampang melakukan heading bola. Banyak momen. Itu ada momen, ada juga timing yang harus mereka lakukan. Dan itu harus di-drill. Dan tidak bisa pada saat kita kalah bola udara, akhirnya kita mengatakan, wah kita kalah tinggi. Enggak. Banyak pemain-pemain yang juga menurut saya pemain-pemain bawah yang tidak terlalu tinggi, mereka bisa kok antisipasi bola-bola crossing dari flank. Jadi mungkin ya nggak harus juga mencari apa ya istilahnya pembenaran lah. Jadi bukan isu masalah tinggi badan ya. Bukan isu menurut saya. Atau sebenarnya juga nggak pendek-pendek amat. Nggak pendek-pendek banget juga kalau kita lihat. Nah, makanya saya bilang yang namanya momentum ketika pada saat ada bola crossing, kita berbicara kita sebagai tim yang melakukan defense, itu ada namanya momen, ada namanya timing, dan kapan kita harus melakukan halauan terhadap bola. Oke, tadi kita masih tentang Coach Indra Iya. MS. Kita hormati dia sudah berjuang. Nah, dia kan selain bertangan dingin, juga punya faktor laki, Iya. gitu kan. Tetapi bagaimanapun dia juga disukai oleh pemain-pemain usia Muda lah. umur lah. Iya. Dan sudah buktikan di SEA Games, itu kan pecah telurnya Indonesia. Betul. Itu 30-an tahun itu kan. Ya. Nah, apa yang alfa dari Coach Indra dalam event kali ini? Tadi Anda sebut tentang mendrill. Iya. Apakah dia kurang melakukan itu, treatment atau apa? Manakala ada bola atas segala macam, sehingga respon pemain kurang cepat, gimana? Saya pikir memang terlebih dari permasalahan yang terjadi ya. Mungkin juga bukan mau mencari kambing hitam bahwa mungkin masalah-masalah drill ini dia kurang lakukan. Saya yakin pasti udah dilakukan. Iya. Tapi lebih kepada mentality Bang. Nah, Saya melihat lebih pada mentality. pemain nih. Iya, saya tidak membandingkan dengan yang namanya pemain-pemain senior yang ada di tim nasional. Di mana memang mereka ini banyak sekali pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang diaspora yang bermain di kancah sepak bola Eropa, Iya. apapun levelnya. Tapi secara mentality mungkin mereka lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi setiap event yang dilakukan. Tapi kalau kita ini, saya melihat lebih kepada mentality, Bang. Mentality di mana saya melihat tidak semua pemain yang bisa tampil lepas. Oke. Yang saya lihat bisa tampil lepas, ini hanya ada Doni Tri Pamungkas, sang kapten yang bermain di flank kiri. Yeah. Ada Tony Firmansyah yang mempunyai kemampuan juga, tapi kadang-kadang suka berlebihan dengan penguasaan bola. Dan juga James Raven. Oke. Terlepas dari itu, kalau saya lihat mungkin masalah mentality yang mereka hadapi, karena mungkin berhadapan dengan tim dari level Asia, yang lebih bagus kualitas dibandingkan Asia Tenggara. Memang sudah ada yang namanya uji coba, tapi kita lihat di momen ketika pada saat turnamen, itu berbeda Bang. Mentality ini dipengaruhi dengan menit bermain gak sih, Fe? Bisa Sebagai jadi. pemain Anda dulu. Bisa jadi, karena apa? Yang kita lihat banyak pemain yang dipanggil di timnas U20 ini tidak semua juga punya banyak menit bermain di level klub. Sehingga akhirnya mungkin mental mereka mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ketika bermain di level yang lebih tinggi. Ya, selain menit bermain yang kita pukul rata dimanapun lah, Iya. juga menit bermain untuk level yang katakanlah internasional. Internasional. Saya Itu setuju. juga pengaruh kan? Betul, saya setuju. Saya setuju sekali itu. Artinya bahwa memang kita ada yang namanya uji coba yang dibuat sebelum event ini dilangsungkan, tapi saya pikir mungkin hanya sedikit ya waktu ya. Ya. Jadi mungkin perlu lagi jam terbang mungkin bagaimana pemain ini berhadapan dengan level-level yang lebih tinggi daripada mereka. Ya. Saya pikir seperti itu. Nah, kemudian Bung Feve, Iya. masih tentang pemain. Anda melihat formasi kemarin kita harus kalah 1-3 dari Uzbek, ya kan? Iya. 3-0 dari Iran. Nah, nanti malam lawan Yaman nih. Kita Iya. berharap itu ada poin lah kita Betul. bawa. Berharapnya sih 3, karena rekor kita di kelompok ini kan Iya. dengan Yaman kan baik lah. Betul. Tidak buruk-buruk amat, tapi ya paling tidak 1. Tapi kita berharap 3 sekali lagi. Iya. Anda melihat bagaimana? Kalau saya lihat peluangnya, saya pikir juga cukup berat ya.
kita berharap mungkin pada saat lawan Yaman ini untuk bisa menahan Yaman seri pun mungkin saya pikir udah satu kemenangan buat kita ya. Karena Yaman tipikal mainnya mungkin hampir sama juga ya dengan tim-tim Timur Tengah lainnya ya. Karena punya kualitas bola-bola crossing, mereka kuat di flank, dan kembali catatan penting adalah pasti akan ada yang namanya umpan-umpan silang, umpan crossing yang menjadi beban buat para pemain bertahan kita. Kalau saya melihat lebih kepada mungkin gini Bang, menghadapi Yaman ini mungkin kalau bisa berubah konsep, strategi bermain, formasi yang bermain, ya itu bisa dilakukan. Karena apa? Dengan 3 back sejajar, ketika kita mendapatkan bola-bola dari flank, kalau back sayap kita ini agak sedikit terlambat, ini akan menjadi masalah karena perubahan pertahanan ini ketika bergeser ke satu posisi di mana umpan itu dilakukan, pasti akan ada celah di sana. Nah, saling mengisi ini yang penting. Makanya perubahan strategi kalau menurut saya ketika pada saat bermain defense bisa berubah menjadi strateginya dengan formasi mungkin ada 4 atau 5 di bawah 5 menjadi 5-4-1, memperkuat sektor pertahanan dan juga memperbanyak orang di tengah sehingga pada saat crossing ini kita lebih pemain di tengah untuk bisa mengganggu para pemain striker mungkin yang bertubuh tinggi dari tim lawan untuk tidak gampang untuk bisa melompat dan antisipasi kiper pun juga dibutuhkan. Itu menurut saya. Jadi ketika bola-bola udara, kiper juga punya momentum untuk bisa harus keluar ketika pada saat responsif juga ya. Iya. Kalau misalnya kiper hanya statis ada di dalam area gawang doang, ini mungkin juga akan sulit juga ya karena kiper juga harus berani untuk keluar seperti gitu. Oke, ada kritisi juga dari pelatih kemarin pagi telepon saya, Coach Iwan Setiawan. Dia bilang, aduh sayang ya timnas U20 kita harus tersingkir, gagal. Nah catatan dia, pemain kita nih, terutama yang binaan lokal ini, itu entah karena karakter, memang cara bermain Indonesia, orang kita yang suka menahan bola berlama-lama. Sementara tren sepak bola modern itu kan cepat gitu loh. Kalau nggak punya keyakinan menahan bola lama, penguasaan bola lama, ya jangan nanti direbut orang. Tapi kan PR-nya nggak sampai di situ. Jago menahan, tapi setelah itu mau kemana passingnya? Nah itu catatan dia seperti itu. Itu namanya tip ini pelatih ya. Betul, itu namanya scanning Bang. Jadi scanning. Jadi saya setuju. Scanning, benar, dia katakan itu. Ya saya setuju itu ya. Jadi memang betul sekali ya. Ketika pada saat kita bermain di level yang lebih tinggi, apalagi level Asia ya. Dan ini adalah menentukan kita untuk lolos sampai ke Piala Dunia. Tentunya setiap tim ini pasti mempunyai level permain yang berbeda Bang. Dengan tempo tinggi, bermain defense dan juga bermain offense pasti akan tinggi temponya. Jadi saya pikir itu tepat sekali. Memang harus perlu permainan cepat di mana kita punya scanning yang bagus untuk melepas bola cepat. Karena apa? Kalau kita berlama-lama pasti lawan pasti akan pressure akan tinggi. Dan akhirnya apa? Kita kehilangan bola. Konsep untuk bisa mencetak gol itu adalah kita harus menguasai bola. Tapi kalau kita selama bermain kita banyak kehilangan bola, bagaimana kita bisa mencetak gol? Satu-satunya kalau ketika pada saat lawan Uzbek ya, yang gol Raven itu, menurut saya itu karena memang kita mempunyai kecepatan untuk bisa membalas dengan melepas bola lebih cepat ke Raven. Akhirnya gol penyeimbang setelah kita kebobolan itu terjadi. Raven 1-1 kan, gol pertama itu. Tapi setelah itu apa? Kita hilang dengan model seperti ini. Dengan menguasai bola lebih lama, lebih pede. Bahkan tadi saya bilang ya, kayak model Tony Firmansyah. Dia sebagai seorang pemain di sektor tengah. Lebih penyambung lini belakang dan depan. Tony dia punya skill bagus. Dia bisa melepas bola, dia punya kemampuan, dia punya shooting bagus. Tapi kadang-kadang dengan berlama-lama dia gampang untuk diintercept. Bukan cuma Tony ya, bahkan juga pemain lain begitu. Jadi itu ya benar ya mungkin ya kalau saya pikir apa yang dikatakan Coach Iwan Setiawan ada banyaknya benar. Iya. Gitu. Oke. Sekarang tentang TC-nya nih, ini TC-nya panjang loh. Cukup lama, setuju. Cukup lama, setuju. Sampai ke Itali, kalau nggak salah ya, di Bali, Jakarta, ikut turnamen. Nah, orang benturkan dengan TC yang pendek gitu loh. Ini sudah TC panjang, tapi hasilnya begini. Nah, mengenai TC ini menurut Bung Feve itu sebenarnya idealnya bagaimana sih? Ya, bagian dari TC itu memang bagian yang sangat penting ya. Pematangan tim itu sangat penting. Jadi memang ada TC, ada uji coba internasional, itu sangat penting. Tapi seberapa penting TC itu ketika kita tidak bisa memainkan istilahnya strategi permainan sesuai dengan pada saat kita perlukan di turnamen sesungguhnya. Itu yang penting. Jadi benar memang untuk TC itu memang sangat dibutuhkan. Berlama-lama dengan TC juga kadang-kadang juga orang juga suka bosan Bang. Gitu ya? Pasti Bang. Jadi memang mereka itu perlu yang namanya TC, tapi mungkin momen TC itu mungkin tidak perlu harus 2 bulan, 3 bulan. Karena mereka perlu jam terbang.
Ketika mereka berada di klub, mereka mendapatkan jam terbang untuk bermain. Ya menit bermain itu Menit ya. bermain mereka dapat. Tapi ketika di TC mereka hanya berlatih. Hanya berlatih karena latihan dengan apa? Dengan yang berat ininya dia punya menu latihannya. Memang ada yang namanya juga uji coba. Tapi kadang-kadang kan uji coba ini kan juga kita berusaha untuk menyesuaikan dengan lawan yang akan kita hadapi nanti di grup kita. Tapi kan tidak serta-merta itu bisa berjalan smooth, Bang. Iya. Karena apa? Ya semua tim juga pasti mengantisipasi tim Indonesia. Nah, ada juga catatan begini, mana lebih penting, TC panjang yang terencana atau kompetisi yang berjenjang? Bung PV ini timnas U20 loh. Kalau saya berpikirnya lebih pada kompetisi yang berjenjang. PR buat federasi kita. Setuju. Karena menurut saya jam terbang dari setiap pemain ini memang sekarang ini di Liga 1 pun juga dipaksakan dimaksimalkan harus ada pemain level usia 20 yang diturunkan. Gitu ya. Bahkan juga sampai juga ke regulasi sampai ke Liga 2 juga begitu. Sama halnya. Tapi kalau menurut saya dari yang namanya kompetisi seperti ini banyak juga klub sebenarnya yang nggak terlalu banyak yang bisa percaya diri dengan memainkan pemain mudanya, Bang. Hanya sedikit klub. Kenapa? Ya mungkin itu. Masalahnya satu, mereka nggak punya SDM yang bagus. Mereka tidak punya yang namanya pembinaan di usia mudanya yang bagus. Karena apa? Untuk level SDM ini maksudnya resort ini ya, pemain player. Loh sekarang kita ya ini tidak menutup mata juga, setiap orang juga tahu, Bang. Ya. Yang namanya klub-klub ini tidak semua banyak yang punya klub tidak punya tim elite pro. Iya. Ketika mereka main untuk ikut di elite pro-nya Liga 1, nyari pemainnya sporadis. nyari pemain. Comot SSB. Betul. Kadang-kadang satu SSB yang punya mereka masukkan ke tim mereka, didaftarkan, mengatasnamakan tim mereka. Tapi itu bukan binaan mereka, Bang. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, makanya kalau saya pribadi untuk nanti ke depannya ini regulasinya harus benar-benar sudah dimentahkan, semua klub itu harus melakukan pembinaan. Iya, dari mulai kelompok umur tuh ya. Iya. Tuh sampai ke 20. Karena kan kita bicaranya goalsnya kan nanti kan ke timnas. Bung Pepe melihat itu masih sebuah masalah kita. Masalah besar. Masih Mungkin di podcast manapun juga banyak ya Iya. yang mengatakan hal seperti ini ya. Di mana pembinaan usia dini kita ini menurut saya ini terlalu instan. Terlalu instan dan juga tidak semua klub-klub profesional yang ada di Liga 1 ini mereka mau menjalankan itu dan mereka mau membentuk. Hanya tim-tim besar saja mungkin yang punya. Iya. Kalau saya berbicara bukannya saya karena saya backgroundnya pemain Persija dulu ya. Kalau saya berbicara pembinaan yang paling tepat elite pro-nya adalah Persija. Karena kita banyak level-level dari segi kelompok usia tim nasional banyak dari Persija loh, Bang. Ya. Banyak dari Persija, Bang, pemainnya, Bang. Iya, betul. Gitu loh. Penyumbang terbanyak lah. Jadi Persib Bandung oke, mereka punya juga elite pro yang bagus karena mereka punya akademinya. Tapi banyak klub yang lain tidak, Bang. Nggak siap. Asal. Karena menurut mereka mungkin usia pembinaan di usia begitu nggak ada cuannya. Ya, Justru mungkin malah banyak mengeluarkan biaya. Belum jadi industri kayaknya. Belum jadi industri. Nah itu yang kita juga nggak bisa kita pungkiri juga, Bang. Ya begitu level adanya. Kita sepakati menjadi PR PSSI ya. Iya, betul. PR semua kita. Betul, setuju. Oke, Bung Pepe berharap kompetisi berjenjang di kelompok umur itu dibenahi. Iya. Jadi nggak terfokus pada TC panjang yang juga hasilnya juga kita tahu sekarang. Iya. Ya mungkin bisa efektif, bisa enggak, tapi ya yang namanya basic kan ya Iya. harus dibentuk gitu. Ya kalau misalnya sorry Bang, saya tambahkan Bang. Secara kolektif misalnya ya, kalau kita pembahasan kita ini untuk kembali kepada tim nasional U20, ya ini adalah banyak prosesnya, Bang. Dari bawah tadi yang kita bahas, bahwa mereka perlu jam terbang lebih banyak, mereka perlu kompetisi. Memang mereka berada di tim-tim Liga 1 yang ada saat ini, tapi nggak semua banyak dapat bermain. Jadi itu kompleks. Sehingga akhirnya Pak, mentality mereka ketika mereka berhadapan dengan mungkin negara-negara lain yang lebih mungkin di atas kertas mungkin lebih bagus kualitasnya di atas kita, akhirnya apa? Akan ciut. Bicara mental, pengalaman Bung Pepe sebagai pemain tentunya ada nggak? Ya, pasti baik ada. di sepak bola 11 atau di futsal hari itu? Pasti ada. Misalnya gimana? Ya, sekarang saya berbicara ke futsal aja. Kita pada saat kita bermain mungkin untuk Asia, kita bermain menghadapi Iran, menghadapi Australia. Ketika kita berbaris sejajar saja untuk prosesi masuk ke dalam lapangan FIFA Anthem tuh, Bang. Main entrance Itu kadang-kadang teman-teman kita tuh, Bang, kalau ngeliatnya, buset. Itu pernah terucap, buset gede banget, buset. Itu kakinya size berapa ya? Pas Sampai di begitu, Bang. scanning tuh bos fisiknya. Iya, kita scanning. Karena apa? Kita kan berhadapan dengan mereka kan, head to head di lapangan kan. Nah, dari situ ya udah ketahuan bahwa kita udah mulai Itu ciut. belum di lapangan tuh ya? Belum, Bang. Belum bergerak ya? Belum, Bang. Belum body charge, Nah, belum. begitu sudah di lapangan bergerak, Nah, iya. Timbul lagi, Bang. Akhirnya apa? Rasa ciut, rasa nyali udah mulai turun, itu udah kelihatan. Jadi yang itu yang namanya istilah yang kalah sebelum bertanding itu, Bang. Oke. Nah,
Kita geser ke senior sedikit, Be. Iya. Dengan pemain diasporanya. Iya. Besar di Eropa, dididik di Eropa. Karakter terbentuk di Eropa. Iya. Mentalnya akan lebih baik. Ya. Dan Anda melihat itu? Ya saya setuju. Ya kalau misalnya sekarang kita berbicara satu sosok lah, Jay Itzes lah. Nah. Dia bermain di level tinggi di Italia, Serie A. Cool, ya? Italia. Main beda bang. Iya. Cool. Saya ambil contoh lagi, Rizky Ridho. Salah satu pemain lokal yang bisa mungkin dianggap mempunyai mempunyai kemampuan, Iya. ketenangan yang mentalnya bagus, hampir sama kayak pemain diaspora lainnya. Kebentuk ya? Kebentuk karena apa? Rizky Ridho kapten di Persija. Iya. Menit-mainnya banyak bang, main bang. Dia mempunyai ketenangan. Tapi memang nggak semua pemain punya seperti ini. Dulu saya berharap dulu Sayuri. Saya lupa yang main di flank kanan itu Yakub apa Yance karena mereka kembar kan ya. Itu saya berharap dia tuh bisa mengisi satu tempat di timnas senior sebagai pemain inti. Tapi nyatanya ketika pada saat selesai di Piala Asia waktu itu selesai. Sekarang ini di Pramudia jarang main. Iya, Karena iya. ternyata apa? Mungkin itu yang dianggap dari pelatih bahwa mentalnya dia belum kuat Iya, iya. untuk menghadapi level yang lebih tinggi lagi. Tapi saya yang kemarin ngomongin Rizky Ridho waktu dia bertanding lawan ditonton oleh Kluivert. Iya, kurang dua oke match, ya. Gini bang, kalau saya sebagai pemain begini bang, Nah. mungkin yang ditonton tuh pada saat kalah lawan Dewa. Ketika Persija sudah bermain dengan 10 orang, yang dia akhirnya bikin kesalahan, melakukan melakukan pelanggaran penalti Iya, iya. karena dia menjatuhkan Kambuaya. Kalau momen ketika sekarang dia bermain dengan 10 orang dan dia dihadapi dengan tekanan yang sangat tinggi, dia melakukan satu hal blunder, menurut gua sebagai pemain itu hal yang wajar. Iya. Tapi bukan kita hanya menilai dari sebatas itu aja bahwa dia Iya, main jelek. ya, tapi masalahnya kan netizen Netizen kan goreng-gorengnya kan luar biasa. luar biasa. Iya kan? Masa harus rusak sesuatu belanga. Betul. Sementara dia kan bintang kita itu. Betul. Kalau dibilang dia yang lokal itu yang papan atas. Nah, yang- kadang-kadang ya kita berharap juga seorang pemain ini ketika pada saat banyak hujatan netizen, dia tetap punya mental yang kuat untuk tidak apa, nggak usah ambil peduli. Lagi-lagi cool ya. Lagi-lagi cool aja sudah. Ya, Ya banyak hal. Setiap orang punya momentum seperti itu, Bang. Banyak hal. Kayak kemarin, oke, kita sedikit melipir. Kejadian Andri Tani. Habis sekarang dibully sama netizen juga. Gitu. Karena apa? Dia keluar jauh. Padahal masih ada pemain Kudela yang duel dengan David Da Silva. Diciping masuk. Dibully. Iya, iya. Pasti setiap orang akan banyak momen ketika melakukan kesalahan dapat bulian. Hal yang wajar. Ya, inilah enaknya kalau ngomong dengan mantan pemain, ya. Pandit yang memang football player, ya. Beda memang dengan yang bukan mantan pemain, yang jurnalis. Bedanya gimana sih, Bang? Bedanya pengalaman saya merekrut dan menjadi host, kalau non football player itu memang dia menguasai teknik. Udahlah, kita bertanya juga enak, ya karena dia pelaku. Nah, kalau yang bukan mantan pemain, sebenarnya dia ekspertis di masalah organisasi. PSSI dikritik, oke. Iya. Oh, itu banyak data. Iya. Terus masalah administrasi atau regulasi lah. Iya. Nah itu oke dia tuh. Kadang-kadang pengetahuannya jauh lebih enak. Sebenarnya imbang lah kebutuhan ini. Betul. Non teknis, Tergantung, teknis. kalau gue pikir sih gini, Bang, tergantung konsepnya apa sekarang. Nah tergantung konsepnya. Konsepnya memang benar mau mengedukasi atau konsepnya memang untuk mencari sesuatu hal yang ya abang ngerti lah. Mengedukasi non teknis atau teknis. Iya. Sebenarnya kan begitu. Betul. Kayak saya juga sebagai host kadang-kadang mau nanya ke dalam tentang teknik sama bukan pemain. Ya elah, lu kata gampang tendang bola. Iya, Begitu sebenarnya. betul. Masalah di situ ya. Dua-duanya dibutuhkan. Iya. Kadang-kadang yang mantan pemain juga nggak terlalu tahu tentang regulasi tuh, tentang Iya. kedalaman PSSI. Betul. Tapi yang jurnalis atau pengamat Lebih lain paham. yang lebih paham. Iya. Jadi begitu, apa namanya, sportifiers para netizen. Itu dia Spotify harus nonton terus. Oke, Bung Pepe, Ya. yang terakhir, closing statement nih, Bung Pepe tentang U20. Pemain yang ada sekarang di skuad sekarang ini, potensinya menurut Anda gimana untuk ke depan sampai ke senior? Ya jujur saja kalau saya melihat memang banyak pemain yang potensi ya. Bersaing mereka nanti ya? Kan? Bisa ada Doni Tripamungkas, ya kan, ada Kadek Arel. Ya. Ini pemain yang sangat luar biasa menurut saya. Ada Tony Firmansyah, bahkan Ikram aja itu kiper, Bang. Itu menurut saya itu kiper bagus, Bang. Keren ya? Cuman dia nggak bisa juga dipungkiri kalau emang dia kalah-kalah dengan bola-bola umpan silang, itu mungkin bukan semata-mata kesalahan kiper, Bang. Sama mentalnya ya? Sama mental. Kasih mereka Betul. experience yang lebih. Iya, itu menurut saya ya. Jadi ya banyak faktor mungkin bisa dilakukan oleh Coach Indra. Saya percaya lah ya. Pasti juga Coach Indra ingin memberikan yang terbaik untuk timnas U20 ini. Thank you, Bung Pepe. Yang seniornya belum kita bahas. Oh iya, senior. Nah, untuk senior, Oke, Patrick Kluivert. Oke. Bukan pekerjaan gampang juga nih buat Patrick ini.
Ya. Jujur, Gimana? ya. Karena memang ya dia sudah datang, dia udah melakukan istilahnya udah melakukan belusukan juga ke pertandingan-pertandingan. Mungkin Sampai ke Maluku loh. iya, dia akan memulai nanti persiapan TC sebelum nanti di bulan 3 ini nanti ada pertandingan. Saya pikir bukan pekerjaan gampang, tapi ya kita harus memberikan kepercayaan dulu 100% kepada pelatih ini. Karena kita belum tahu, kalau belum ada hasil, kita belum bisa menilai, Bang. Jadi buat netizen juga menurut saya harus memberikan support dulu, ya. Netizen mungkin pasti ada yang namanya istilahnya untuk konflik of interest pasti akan ada nantinya. Tapi kita harus memberikan yang namanya kepercayaan dulu kepada jajaran pelatih untuk bisa menunjukkan kualitas mereka untuk tim nasional Indonesia. Dan pemain pilihan pun juga kita nggak bisa juga ini harus diambil. Nggak, karena di mata pelatih pasti akan berubah. Yang namanya konsep bermain nantinya untuk tim di bawah Kluivert pasti akan berbeda dengan cara bermain Sintayong. Di era Kluivert saya percaya mungkin dia akan pakai dengan 4-4-3 atau 4-4-2. 4-3-3 maksudnya, 4-3-3 atau 4-4-2. Gue jadi pengen bertanya nih, padahal closing statement. Ah. Apa yang perlu dikoreksi oleh Kluivert dari cara bermain STY? Ya kalau menurut saya mungkin lebih kepada strategi yang tadi kita bahas terus ya. Artinya gini loh Bang, kita ketika mentok dengan formasi 3-4-3, 3-5-2. Ada yang menarik waktu kita sebelum podcast tadi tuh lo kasih keterangan. Tolong disampaikan. Apa tuh? Tipikal STY yang ketika dapat bola, penguasaan. Iya. Jadi kalau menurut saya begini Bang, kalau saya lebih melihat memang dengan bermain dengan formasi 3-4-3, kita memang lebih banyak cenderung kayak bermain setiap game plan-nya itu lebih kayak bertahan. Berharap bola-bola counter. Tapi berbeda ketika pada saat memang lawan Arab Saudi terakhir kita menang. Iya. Ada hal yang berbeda di sana. Karena mungkin saya nggak tahu ya. Iya. Terlepas dari karena saya nggak bisa mengatakan secara langsung kalau saya tidak tahu yang sebenarnya. Yang katanya ada yang dalam pertemuan. Itu non-teknis itu. Non-teknis pertemuan pemain. Kita bicara teknis saja. Nah iya, itu sehingga akhirnya pemain memutuskan untuk bisa bermain lepas tanpa mungkin sesuai instruksi dari pelatih. Tapi hasilnya positif. Nah, saya berharap itu agresivitas bermain harus berubah di dalam timnya si Kluivert. Karena kita ingin permainan-permainan yang menyerang dan juga ada ya namanya menyerang pasti akan ada juga pertahanan yang harus dilakukan. Istilahnya ya defense counternya harus bagusnya seimbang. Nah kita berharap dua-duanya berimbang Bang, balance Bang. Jadi jangan membuat satu model permainan yang tidak menarik sehingga akhirnya setiap kekalahan nanti akan tujuan pada pemain. Itu nggak fair juga. Dan juga pelatih. Betul. Nah jadi saya berharap di eranya si Kluivert ini total football yang biasa dimainkan Belanda ini bisa berjalan dengan maksimal dan juga pertandingan lebih menarik lah. Total football new era ya, kan juga sudah bertransformasi kan. Betul. Tidak seperti zamannya Rinus Michel kan. Betul. Karena kan kita tahu juga sekarang menurut saya sih otak nanti di dalam timnas kita sekarang ini jajaran pelatih mungkin ya Pastor ya. Pastor. Iya. Oke, Bung Pepe. Siap. Kita akan perdalam tentang timnas senior dengan Kluivertnya. Ya. Makanya nanti Bung Pepe akan sering ke Spotify. Spesialis teknis dia. Amin. Sampai di sini Spotifyer, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi nanti dengan saya dan Bung Pepe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Thank you.